Nyonya NA 46 tahun, ibu rumah tangga, P0A0, riwayat DM tipe 2, BB 96 kg, TB 158 cm, terdiagnosis kanker payudara sinistra metastasis L3-E5. Ibu rumah tangga dengan riwayat perokok aktif, stres bekerja, kadang minum alkohol, riwayat keluarga ada yang meninggal akibat kanker payudara bilateral. Sudah 6 tahun terdiagnosa kanker, namun berobat ke alternatif. Masuk RSKD 20 Oktober 2012, keluhan utama benjolan pada payudara kiri, nyeri hebat 8-9 pada bagian pinggang L3-E5 dengan pemberian morfin, nyeri masih dalam skala 7-8 saat bergerak atau bergeser. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang. Semua kegiatan makan, minum, kebersihan diri dibantu perawat. Tidak ada keluarga yang mendampingi pasien. Skala Braden 10 atau resiko tinggi luka tekan. Klien mengaku sedih karena anak angkat yang dia asuh sejak kecil tidak mau menemani saat kondisi klien sakit. Raut wajah tegang, menahan sakit dan mengeluh sangat lelah dan pasrah dengan penyakit dan keadaannya saat ini. Klien mengaku malu karena selalu merepotkan perawat untuk memenuhi kebutuhannya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Pagi. Namanya siapa Bu? Nama saya Bu Neni. Bu Neni nggih. Saya pinjam gelangnya nggih Bu. Bu Neni umurnya 46 tahun nggih. Dari Pacitan. Betul nggih. Pun Bu. Ini Bu, perkenalkan saya Via, ini Mbak Hana, ini Mas Taufik. Kami bertiga bertugas pada pagi hari ini pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti Ibu bertugas untuk merawat Ibu hari ini. Nah, di sini setelah ini kami akan melakukan pemeriksaan Bu. Ada 3 pemeriksaan nggih. Yang pertama ada pemeriksaan ECOG nanti sama Mbak Hana. Yang kedua pemeriksaan ESAS nanti sama saya. Dan yang ketiga ada pemeriksaan SAS sama Mas Taufik. Nanti penjelasannya dijelaskan Ibu sebelum dilakukan pemeriksaan. Sampun siap Bu? Yang pertama saya jelaskan dulu Ibu, pemeriksaan ECOG itu apa. ECOG itu adalah Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status. Nah, di dalam pemeriksaan ECOG ini ada skor 0 sampai 5. Nah, jika skornya tinggi itu yaitu penyakitnya semakin parah gitu. Nah, pemeriksaan ECOG sendiri itu bertujuan untuk menilai efek dari penyakit itu terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, langsung saja saya tanyakan, Ibu itu kalau kamar mandi bisa berjalan sendiri atau tidak, Bu? Dibantu perawat? Iya. Kalau makan itu Ibu bisa melakukan sendiri atau tidak, Bu? Dibantu perawat. Berarti sehari-hari dibantu perawat, Ibu. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Via, Ibu. Untuk yang kedua sama saya ya Bu, namanya ada pemeriksaan ESAS. Nah, pemeriksaan ESAS itu namanya Edmonton Symptom Assessment System. Nah, ini pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui gejala-gejala yang Ibu rasakan, tanda-tandanya gimana, perasaan ibunya sakitnya di sebelah mana. Nanti kalau saya tanya, Ibu jawabnya skalanya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Ibu? Kalau yang 1 dari 1 itu biasa aja. Kalau 10 itu misalnya sakit banget Ibu nggih. Siap Ibu. Nah, yang pertama Ibu ada rasa nyeri. Iya, Mbak. Nggih, nyeri di mana Bu? Di pinggang, Mbak. Di pinggang nggih. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? 8, Mbak. 8. Oh, sakit banget nggih Bu? Iya, sakit banget. Lelah, Ibu merasakan lelah? Iya. Lemas. Nggih. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu skalanya? 7. 7 nggih. Mual Bu, ada mual? Ada, Mbak. Mual. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Mual. 7. 7. Iya. Muntah Bu, muntah sampai Enggak muntah? sampai muntah. Enggak sampai. Mual saja ya Bu? Iya. Nggih. Bu merasakan stres, bingung, pusing? Iya. Ada stres Ibu. Dari 1 sampai 10 Bu,
kira-kira berapa skalanya? Berapa ya Mbak? 7, 8 lah. 7 sampai 8 Iya. gitu. Kalau boleh saya tahu stresnya karena apa Bu? Karena anak angkat saya Mbak, nggak pernah kesini, nggak pernah jenguk. Nanti coba dihubungi lagi nih Bu, siapa tahu anaknya lagi sibuk kerja ya. Nanti kalau sudah nggak sibuk, semoga saja bisa menjenguk Ibu ya, biar Ibu tidak sendiri. Selanjutnya Ibu ada rasa cemas Bu, khawatir, Iya, cemas Mbak. cemas ya. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? 8. 8 ya, cemas banget Ibu ya. Iya. Sekarang ngantuk Lumayan. lumayan, tapi masih bisa ditahan. Tadi malam tidurnya nyenyak. Enggak Mbak, Sakit ya. Udah. Setelah disuntik obat sama perawatnya yang jaga masih sakit. Masih. Oke, tapi disuntik lagi Bu. Kalau ngantuk diusahakan kalau pagi jangan tidur ya Bu. Tidurnya malam sama siang aja supaya istirahatnya cukup ya. Makannya gimana Bu? Makannya cuma setengah porsi. Setengah porsi ya. Berarti selera makannya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 6 ya. Kurang berselera gitu. Soalnya mual tadi ya. Sampai muntah mboten? Enggak Mbak. Sarapan. Enggak. Mual aja. Mual aja. Oke. Badannya Ibu gimana? Terasa segar apa lemes? Lemes, Mbak. Lemes. Banyak lemas. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? 7. Ibu merasakan sesek waktu nafas, ada sesek gitu enggak Bu? Iya. Nggih, sedikit. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu seseknya itu? 5 Mbak sampai 5 sampai 6. Sedengan gitu. Nggih, berarti enggak terlalu. Duduknya gini aja ya Bu, biar enggak sesek. Iya. Nanti kalau Ibu tidurnya lebat gitu kan tambah sesek. Terus ada masalah yang Ibu keluhkan? Enggak Mbak, cuma sakit sama anak angkat saya itu. Oh iya, ini ya Bu, kalau bisa nanti anaknya ditelepon kalau udah kesini diomongin baik-baik kenapa nggak datang ke sini supaya masalahnya cepat teratasi dan untuk pikirannya fokus untuk sembuh nggak kemana-mana pikirannya ya. Iya Mbak, soalnya saya takut siap mati. Yang penting Ibu fokus dulu, positif thinking Ibu, insya Allah bisa sembuh. Kalau Ibu kemauannya kuat, insya Allah bisa cepat sembuh ya. Oke, sampun. Setelah ini ada pemeriksaan ketiga sama Mas Taufik ya. Saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya Ibu. Ya, untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan SAS atau Symptom Assessment Scale. Nah, jadi pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui skala penilaian gejala yang Ibu rasakan ya. Jadi nanti saya akan memberikan skor atau angka 0 sampai 10. Nanti Ibu sebutkan seberapa besar gejala yang Ibu rasakan. Semakin tinggi skornya nanti berarti yang Ibu rasakan itu semakin besar, semakin tinggi gejalanya. Itu Ibu. Bisa kita mulai ya. Itu yang pertama, kesulitan tidur Bu. Itu angkanya 1 sampai 10. Mungkin 8. 8 Ibu. Jadi sekarang mengalami kesulitan tidur. Iya. Untuk selanjutnya Bu, untuk nafsu makannya Bu gimana? Berkurang Mas. Berkurang. Iya. Untuk angkanya, skornya berapa kira-kira? 6, 7. 67 gitu. Untuk selanjutnya Bu, untuk mualnya ini masih merasakan mual? Masih merasakan mual. Untuk mualnya, skornya? 7. 7. Oke. Untuk selanjutnya Bu, untuk perutnya itu apakah rasanya nyaman atau ada sakitnya? Merasakan sakit? Sakit. Sakit. Untuk BAB-nya apakah susah? Biasa aja. Biasa aja nih. Nah, untuk skornya Bu, berarti untuk skornya berapa yang Ibu rasakan? Sakit. Nggih. 8. 8. Nah, untuk selanjutnya untuk
kelelahan ibunya rasakan itu berapa skornya? 7. Kelelahannya 7. Jadi ini juga merasakan lelah gitu. Yang terakhir Bu, untuk nyerinya, nyeri yang ibu rasakan itu seberapa besar? Nyeri banget mas. Di bagian yang sebelah tadi gitu. Iya. Nah, untuk nyerinya skalanya 8. Cukup sekian Ibu pemeriksaan dari kami, pemeriksaan SOP dari Mbak Ana dan pemeriksaan SAS dari Mbak Alvia. Nah, untuk pemeriksaan dari saya yang SAS itu ada lanjutannya mungkin atau besok atau selanjutnya ya Bu, sesuai dengan perjanjian kita. Nah, untuk pemeriksaan hari ini cukup sekian, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum.